Perkenalkan, nama saya Cindy Loria Cenora, NPM 18141069. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah konsep dasar PKN SD. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup PKN SD dan dimensi-dimensi pembelajaran PKN. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup PKN. Ruang lingkup PKN itu terbagi atas 8 poin. Yang pertama ada persatuan dan kesatuan bangsa yang meliputi hidup rukun dalam perbedaan. Contohnya seperti kita tinggal di lingkungan rumah kita, berbeda suku dan agama, tetapi kita tetap bisa hidup berdampingan. Kemudian ada cinta lingkungan. Cinta lingkungan itu kita menunjukkannya dengan cara kita menjaga lingkungan, tidak mengotori lingkungan. Kemudian kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Contohnya kita menunjukkan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia, kita bisa memakai produk-produk buatan Indonesia. Kemudian ada keutuhan NKRI dan bersikap positif. Kemudian poin yang kedua adalah adanya norma hukum dan peraturan. Norma hukum dan peraturan ini merupakan suatu tata tertib yang harus kita patuhi, seperti tata tertib dalam sekolah, tata tertib dalam bermasyarakat, tata tertib dalam norma-norma dalam kehidupan berbangsa. Kemudian yang poin yang ketiga itu adalah hak asasi manusia. Hak dan asasi manusia itu meliputi tentang hak dan kewajiban anak. Contohnya hak dan kewajiban anak, kita sebagai anak itu berhak untuk sekolah. Kemudian kewajiban kita itu berhak, kita harus membantu orang tua. Kemudian ada hak dan kewajiban bermasyarakat. Hak dan kewajiban bermasyarakat itu kita bisa melakukannya dengan jikalau ada kegiatan di masyarakat, kita mengikuti kegiatan tersebut. Jikalau ada tetangga atau orang di lingkungan sekitar kita yang membutuhkan bantuan, kita membantu mereka sebisa yang kita bantu. Kemudian ada penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian ada pada poin keempat, adanya kebutuhan warga negara. Adanya kebutuhan warga negara itu seperti gotong royong. Jikalau kita sedang kesusahan, kita dibantu oleh orang sekitar kita, itu seperti gotong royong. Kemudian adalah adanya kemerdekaan. Kemudian kita harus kita bebas untuk mengeluarkan pendapat. Kita juga harus menerima pendapat orang lain. Kemudian kita harus menghargai keputusan yang sudah diputuskan. Pada poin yang kelima yaitu konstitusi negara yang meliputi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Poin yang keenam, adanya kekuasaan politik yang meliputi pemerintahan desa, kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, kemudian pemerintahan pusat, demokrasi, sistem politik, dan lain-lain. Kemudian pada poin yang ketujuh yaitu tentang Pancasila yang meliputi kedudukan Pancasila, pengamalan nilai-nilai Pancasila. Contohnya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu seperti kita harus mempercayai satu agama, harus mempunyai status agama. Kemudian adanya poin ke-8, adanya globalisasi. Globalisasi itu merupakan proses masuknya ke ruang lingkup dunia atau ke ruang lingkup yang lebih besar. Contohnya itu seperti masuknya kebudayaan luar negeri atau kebudayaan luar ke Indonesia. Contoh yang lebih dekat seperti sekarang anak-anak muda sedang gencar-gencarnya mengikuti seperti K-pop, itu budaya Korea. Banyak yang sudah mengikuti tren-tren Korea, dan di Indonesia sudah banyak orang yang mengikuti tren yang ada di sana. Kemudian saya akan menjelaskan tentang dimensi-dimensi pembelajaran PKN. Dimensi-dimensi pembelajaran PKN itu terbagi atas 3 poin. Yang pertama, dimensi pengetahuan kewarganegaraan yang meliputi tentang politik, hukum, dan moral. Kemudian ada dimensi keterampilan kewarganegaraan.
Contohnya itu keterampilan kewarganegaraan itu seperti keterampilan partisipasi. Kemudian yang ketiga yaitu dimensi nilai-nilai kewarganegaraan yang meliputi percaya diri, komitmen, dan religius dan moral. Religius itu kita harus menjalankan agama kita atau ajaran agama kita sesuai dengan yang diajarkan. Kemudian moral, kemudian percaya diri. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mempunyai percaya diri yang tinggi agar nilai-nilai kewarganegaraan itu bisa terlaksana dengan baik. Dimensi pembelajaran PKN dan ruang lingkup PKN ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Dimensi pembelajaran PKN dan ruang lingkup PKN ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan. Maka dari kesimpulannya itu dimensi pembelajaran PKN dan ruang lingkup PKN ini tidak bisa dipisahkan dan harus saling berdampingan. Sekian materi yang saya sampaikan. Jikalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Selamat siang.